Waktunya education with love. Assalamualaikum di Only One. Hai. Jumpa lagi tuh nih, cetikan. Kita mau bahas apa kak? Dari kemarin belum ada yang betul-betul ya, yang kan berisi ya. bisa serius juga. Iya, kita bisa serius. Setelah settingnya agak-agak gerot, kita bisa serius. Gerot. Iya. Assalamualaikum. Aku belum assalamualaikum tadi. Dasar selebgram pencitraan. Siapa sih yang ngajarin kakak kayak gitu? Iya. Iya kok. Naturally, I'm born to be. Bola Dibanding seleb tuh sindrom ya kan. Oke, kakak mau bahas Mau apa? bahas apa? dia mau bahas. Ada yang menarik karena dia kan guru kan. Jadi ada beberapa kejadian ini dia bukan mau maksudnya mau atau menyalahkan menilai secara personal, enggak. Dia mau kasih awareness gitu ke kita semua soal pengasuhan anak. Maksud yang mau dia notice di sini adalah kita ceritakan dulu ya. Nanti kita buat kesimpulannya di belakang. Gitu. Pokoknya bukan soal mengajar, mau mengajarkan bahwa ini tanggung jawab kita bersama. Gitu. Iya. Karena ada satu kasus hari ini kan single parent, Ibu tunggal, tunggal. orang keluarga bercerai apa? Broken home. Broken home. Broken home gitu. Broken home itu kan udah banyak tragedinya, kejadiannya sampai hari ini itu udah biasa gitu. Terus dampaknya itu adalah anak ya. Jadi seringnya hak asuh anak yang diberikan kepada salah satu pihak itu menjadi tanggung jawab satu pihak aja. Gitu. Misalnya diperankan oleh ibu. Ibu inilah yang ngurus. Karena dia juga harus dananya menghidupi dia, gitu. Juga harus mengasuh gitu. Menurut kakak kayak mana gitu? Karena yang dia lihat nggak berjalan sesuai ekspektasi. Gitu. Bagaimana mestinya? Gitu. Harusnya harapannya dia bisa sana juga dia juga ternyata nggak bisa tercover semuanya gitu. Akhirnya mungkin bisa jadi anaknya terurus tapi kerjanya nggak terurus. Bisa jadi dia kerja tapi anaknya nggak terurus. Dia sekali lagi ini disclaimer ya, bukan mau menyalahkan cara mengasuhnya, tapi ini itu tanggung jawab kita semua. Menurut dia, nanti kita tanya mengasuh anak itu bukan cuma tanggung jawab si ibu aja, bukan tanggung jawab si ayah aja, bukan tanggung jawab si Mengasuh aja. Tapi tanggung jawabnya menurut dia semua orang yang ada di lingkungan anak itu tumbuh. Bahkan orang-orang di lingkungan, bahkan orang-orang di lingkungan juga itu sebenarnya tanggung jawab gitu. Jadi jangan karena ada anak kecil, dia jangan sampai misalnya karena itu akan mempengaruhi nanti anak ini di dewasanya seperti apa. Iya. Kakak pernah jumpa kejadian yang kayak gitu nggak? Ngalamin sendiri pun, bukan akunya ya gitu ya, bukan aku yang sebagai ibu gitu, tapi aku sebagai anak dari ibu tunggal. Jadi kalau bahasa di psikologinya atau nggak tahu waktu itu skripsi juga pakai tema itu, jadi membahasakannya itu single mother itu tunggal yang berarti bahwa si perempuan ini nggak peduli statusnya apa gitu, apakah dia misalnya janda ditinggal janda karena perpisahan perceraian atau janda karena meninggal, atau misalnya ya dia emang dia nggak menikah tapi dia punya anak gitu misalnya, pokoknya namanya adalah single mother. Nah aku tuh adalah anak dari single mother, jadi waktu itu ibuku juga perempuan bekerja dari sebelum dia sebagai single mother, dia memang perempuan bekerja gitu. Jadi kalau aku waktu itu juga melihat dia kayaknya kesulitan lah pasti kan gitu. Karena apalagi anak itu double Kak. Iya. Dibagi. Jadinya dia tanggung semua sendiri gitu kan. Nah, waktu itu anak-anaknya itu usianya usia sekolah semua gitu. Nah, terus dia juggling kali gitu kan pekerjaannya gitu, kemudian
anak-anaknya, kemudian dia harus mikirkan lagi kayak mana membiayai hidup gitu. Jadi pekerjaannya itu bukan sekedar dilakukannya karena dia mau membiayai hidup anaknya, enggak, tapi pekerjaannya itu dilakukan karena memang ada tanggung jawab dia di pekerjaan itu gitu. Jadi kalau misalnya orang mikir ya udah dia memang harus kerja karena dia memenuhi kebutuhan anaknya, enggak gitu. Dia kerja memang memenuhi kebutuhan, tapi karena perusahaan itu membutuhkan dia gitu sebagai tenaga pekerja di situ gitu. Nah, kalau aku melihat fenomena tadi gitu ya sebagai orang tua tunggal, apakah itu laki-laki atau perempuan, itu kayaknya memang bukan kondisi yang ideal untuk dilalui orang atau untuk dilalui anak-anaknya juga. Gitu. Terus aku pernah dengar salah satu selebriti penyanyi ya, Raisa bilang pengasuhan anak itu bukan pekerjaan satu orang. Jadi apakah dia ibu dan bapak, ibu dan pengasuh, atau ibu dan keluarga gitu. Pasti itu nggak bisa dilakukan sama satu orang sekalipun anaknya itu cuma satu. Ya, sekalipun anaknya cuma satu. Apalagi anaknya yang lebih dari satu gitu ya. Menurut kakak kan ibu. Ya, ibu sudah punya anak gitu. Menurut kakak kayak mana? Karena kalau kami kan melihat fenomena atau pengalaman pribadi sebagai anak. Sebagai anak. Gitu. Kan sebagai orang tua. Sebagai orang tua ya. Kalau anak itu kan memang nggak tugas sendiri gitu ya, tugas bersama-sama. Baik dia sudah berpisah atau masih bersama, tetap itu tugas sama-sama gitu kan. Kalau aku sendiri sih untuk karena masih baru ya punya anak, saat ini masih sama-sama, cuman bedanya kita dengan yang satu lagi dengan pasangan satu lagi itu kan karena dia bekerja dari pagi sampai sore sampai mau maghrib gitu kan, jadi dia waktunya anak itu lebih banyak denganku, tapi ketika malam aku saudarin sama bapak, saudari, jadi sama-sama bareng. Dikondisikan berarti ya, dikondisikan dia sama ayahnya gitu, sama bapaknya. Ini jadwalnya nih, dia ada program ini jadwal sama ini nih. Kalau udah dari pagi sampai sore itu udah sama aku. Kalau udah malam itu jatah ini ya sama orang tua sama ayahnya gitu kan. Itu memang udah dikondisi makanya memang bareng-bareng sih. Cuman kalau untuk sistem bergadang segala macam itu ya tetap aku lah ya kan, karena kan kan pasangan itu kan ini bekerja, jadi kan dia mungkin bergadang-gadang tugas lah ya. Cuman tetap diarahkan dia ini harus sama-sama ini anak ini kan punya kita berdua gitu kan, harus tumbuhin rasa cinta gitu. Walaupun tidak bersama, dia tetap harus seperti itu dia dapetin. Kadang kan kalau orang tua ini kan udah berpisah, udah misalnya anaknya sama mamanya gitu kan, udah si ayah ini nggak bakal mau urusan, dia paling cuma jumpa gitu aja, kasih uang doang, tapi yang dibutuhkan anak itu nggak itu gitu kan. Anak itu butuh dua-dua gitu, walaupun berpisah tapi tetap harus lengkap gitu untuk kasih sayangnya, perhatian, liburan bareng-bareng walaupun dapat pisah. Ada tuh artis ya kan yang kayak gitu ya. Ya, yang baru nih Desta sama Natasha Rizky. Gisel juga Gisel lah boleh jadi contoh kan, walaupun udah berpisah tetap untuk tumbuh kembang anaknya bareng-bareng mereka, kerjasamanya ya kan. Karena kan dari awal anak itu nggak bisa pilih dia mau orang tua kayak apa. Nah, sementara yang ingin dia ada di dunia ini itu orang tuanya. Jadi kan nggak mungkin di sini ada yang bisa jadi sama kayak Bunda Maria, kan nggak ada kan, mamanya Nabi Isa kan nggak ada yang gitu kan. Jadi karena kita maka lahirlah anak itu lahir menjawab. Jadi sebelum menikah itu kan kita ada ini namanya ngobrol bersama pasangan ya sebelum menikah itu kan. Ini begini ini harus sama-sama. Dari persegian kerja rumah tangga juga harus sama-sama bareng. Aku kerja, kamu kerja, berarti rumah kita cari orang sama-sama bayar. Gitu ya, itu kerja sama. Ketika udah punya anak, mau punya anak, ya maulah, setiap orang kan mau punya anak. Udah siap belum? Nah, itu udah siap belum? Kalau sudah siap, berarti harus sama-sama siap untuk jaga berdua gitu kan, jangan sendirian. Itu yang bikin ibu itu stres, mungkin mau bunuh diri karena mungkin satu lagi pasangannya tidak mau bekerja sama dengan dia memikirkan sendiri. Sementara yang pasangan itu dia bekerja di luar kan, cuci mata segala macam ya kan, fresh dia kan. Sementara kita yang ngadepin anak yang tingkahnya itu luar biasa ya, yang aktif-aktifnya itu kan kadang baru ya kan, apalagi baru. Jadi mungkin untuk pasangan muda yang cepat bercerai atau berpisah itu gara-gara itu mungkin ya,
stres mikir sendiri karena nggak ada kerjasamanya. Makanya sebelum berumah tangga kita harus pikirkan itu matang-matang. Walaupun waktu dulu aku berumah tangga ya belum matang-matang juga pikirannya gitu kan. Tapi itu berjalan sih sebenarnya. Kan itu rezeki juga ya. Tapi yang ini bilang tadi yang apa tuh namanya, dia si ibu ini dia ngerasa dia mikirin sendiri gitu berpikirnya, itu benar. Jadi mungkin yang men-trigger orang jadi stres, depresi gitu, kemudian nanti ada baby blues syndrome, ada PTSD lagi segala macam, itu sebenarnya mungkin bukan karena dia capek fisik. Mungkin orang bilang aku capek loh ngurus anak, itu capek fisik gitu. Tapi kalaupun dia capek fisik, tapi pasangannya itu support dia secara emosional gitu, pulang kerja misalnya ditanyain mau ngapain gitu, bisa apa, keluhannya didengerin gitu, itu kayaknya itu mengurangi banyak kan gitu. Jadi makanya, tapi kebanyakan suami atau pasangan itu kan nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Kalau aku pernah loh di fase stres tuh kan karena baru punya anak, apalagi aku orang yang nggak suka ngurusin orang gitu, ngurusin diri aja aku males sampai kesedel. Ngurusin diri sendiri aja males gitu kan, merepotkan. Ini lagi punya anak, apa nggak makin stres kan? Nah, untungnya pasangan satu lagi kalau misalnya aku begado tuh, aku sering begado nih sama anak, dia selalu bilang, udah, maksudnya anak cuma satu jangan marah-marahin. Dia selalu ini apa namanya ngademin gitu kan, ngademin. Jadi nggak jadi marah, nanti kalau kita lagi emosi kan, dia pasti bawa tuh anaknya. Dia diambil anaknya, udah habis itu nanti dia balik lagi. Jadi gitu, mungkin nggak sampai gila lah ya. Iya, karena dukungan emosionalnya itu kita masih ada gitu. Kita nggak merasa sendiri mengerjakan ini semua gitu. Walaupun kita tuh capek sebenarnya, tapi nggak apa-apa, aku nggak sendiri kok. Kita hadapin, kita ngurusnya kepala dingin kan? Iya. Nggak dengan stres itu. Karena butuh teman cerita juga ya. Cerita, teman. Ya inilah sharing juga kan, kayak mana. Pokoknya itu lah butuh ditanya udah makan belum, ya kan, ngapain gitu aja ya. Pas pacaran aja udah dapet dia. Terus itu ya kan, udah tahu aku dia udah makan nih. Nah, yang maksudnya gitu, itu kan pengasuhan dalam bentuk fisik ya, ini pengasuhan si anak. Ya pengasuhannya nggak melulu soal hari ini Kak di Medan ya, kita tahu kondisinya banyak remaja yang demon, begal itu di usia remaja. Makanya kenapa jadi lingkungan juga perlu mengasuh anak ini gitu. Karena akan mempengaruhi kayak mana nanti anak-anak kita. Mungkin hari ini memang itu akan dewasa nantinya. Ya kita nanti akan berubah seperti apa, anak cucu kita akan berubah seperti apa, itu tergantung kita hari ini bagaimana mendampingi mereka tumbuh. Akan berdampak juga di kerjasama antara kita sebagai orang dewasa juga bagaimana dengan anak-anak ini juga harusnya jadi contoh. Ya benar. Jadi ya pokoknya punya anak itu ya menurut aku ya bukan kayak yang dibilang Raisa tadi, itu bukan pekerjaan satu orang. Kemudian aku kepengen juga, maksudnya kita bersama, walaupun itu anak orang lain ya, gitu bukan yang kita lahirkan. Kita itu menjadi orang tua untuk semua anak. Walaupun jadi kita nggak biayain kan? Jadi kalau misalnya kita di tengah jalan atau dimanapun kita misalnya ngelihat ada anak kecil bikin kesalahan, apa kita nasihatin gitu, atau dia gangguin temannya, dia berantem, kita pisahin gitu, jangan bukan anakku gitu. Jangan kayak gitu. Jadi kita itu harus melatih diri kita untuk jadi orang tua untuk semua anak. Jadi lingkungan anak itu dimanapun dia berada itu adalah lingkungan yang aman, sehat gitu kan Kak. Jadi nggak mesti dia ada di dekat rumahnya baru dia aman. Benar. Jadi nggak ada kayak anak-anak yang gemot itu kan. Harusnya sih begitu ya. Gitu. Jadi misalnya mungkin lah ya kan, mereka kan biasanya juga ada depan aja di luar rumah bawa motor, bawa senjata tajam. Kan netizen gini, ini orang tuanya apa nggak mana? Mungkin orang tuanya entah kemana, mungkin. Mungkin udah nggak ada, meninggal. Broken home itu ya kan. Mungkin orang tuanya lagi kerja, tinggal anak ini dengan keluarga-keluarga yang lain atau seperti apa. Kita orang dewasa ini yang tahu dia, misalnya keluarganya lagi gimana atau tidak sedang dalam pengawasan orang tua dia, kita lah yang jadi orang tua buat dia gitu. Bukan untuk menjudge gitu. Tapi ya apa yang bisa kita bantu? Jangan dibiarkan mereka sampai serusak itu gitu. Jadi semua pihak ya, maksudnya kalau misalnya udah itu kan anarkis ya, membahayakan, dia bawa sajam atau bawa senjata api. Mungkin kita nggak punya keberanian lah untuk misalnya
melerai atau apa, ya pihak berwajib yang juga merasa bahwa aku orang tua anak ini gitu loh. Maksudnya gini Kak, misalnya kan ada tetangga kita yang oh, anak ini jam ini keluar gitu kan, Iya. tegur, mau kemana dek? Iya. Gitu ya. Terus nanti apa sih yang kita bisa bantu, misalnya orang kelurahan kayak orang lingkungan kayak apa yang bisa dia bantu gitu. Jadi kan anak ini memang butuh diperhatikan, dia nggak tahu temennya nggak ada yang temenin, mungkin sekolahnya juga putus mungkin, itu lebih orang-orang dewasa ini. Iya, orang dewasa yang baik yang ada di sekitar dia. Mungkin juga salah satunya yang orang tuanya juga nggak nyariin kali ya kan. Nah itu dia tadi, maksudnya fungsi orang dewasa Kan di banyak dia. alasannya gitu. Kalaupun misalnya saat ini memang tidak ada orang tua dia dalam pengawasan itu, kita gitu loh, orang-orang di sekitarnya ya kalau udah bosan datang kita bisa apa kan, itu juga lari gitu, nggak berani. Tapi selagi dek gitu, udah sekolah sinilah dulu, bantu kita cariin bantu pak, dia kurang apa, apa yang bisa kita bantu seringan-ringannya, bantuan yang bisa kita kasih lah, daripada kita tidak memperdulikan gitu. Akhirnya dia cari perhatian itu dengan cara-cara yang salah itu tadi kan, karena lingkungannya tuh menurut dia nggak perhatian itu sama dia. Rumit ya? Iya, rumit. Ya PR lah kan Kak, PR dia bukan menyalahkan soal pola asuh, dia juga kan, kita juga nggak tahu gitu, juga nggak ada kapasitas untuk mengajarin orang-orang, cuman ini untuk mengajak kita sebagai dewasa yang kayaknya lebih banyak tahu dia daripada anak-anak itu, untuk lebih peduli aja, lebih sadar aja bahwa kita juga punya tanggung jawab atas hal ini. Wow, dah capek biasa. Ya itulah dia tadi. Itu kan yang bisa kami kasih edukasinya ya. Edukasinya ya benar. Dikasih wid lah. Semoga bisa bermanfaat. Menghibur, ini hari ini nggak menghibur kita ya. Menghibur ya, ini kita serius. Menyejukkan. Kalau misalnya ada saran juga, atau misalnya ini bukan karena itu aja deh faktor mereka jadi kayak gitu, boleh ya. Di kolom komentar. Faktor ini orang tua sering berantem kan juga. Iya. So, jadi karakter anaknya juga nggak bagus ya kan. Kan kalau berantem sama pasangan nggak di depan nggak di depan anak. Pokoknya di depan dia tuh cinta, I love you, makanya lebay gitu deh kan. Oh iya. Please mama. Oke dah. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, share. Sampai sini dulu pembahasan kita. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Assalamualaikum.